dikuatkan dalam iman, dan tetap memiliki harapan bahwa hidup di dunia ini memang sifatnya sementara dan kita sedang berlangkah menuju kehidupan abadi. Mari kita awali Pranekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelanggaran. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada kadang Rang Kudus dan saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Status mama kau. Allah yang Maha Mulia, hamba-Mu Romo Markus Murjoko kau serahi tugas suci sebagai imam. Ia sudah melaksanakan tugas pelayanannya di dunia, dan kini Engkau panggil kembali kepadamu. Semoga berkat pengabdian itu, ia Kau perkenankan menikmati sukacita kekal di surga. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia dalam persatuan para kudus yang Kau tebus dengan darah putra-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah
bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang musyrik dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia layak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Aku menanti-nantikan Tuhan, aku mengharapkan firman-Nya. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita semua akan diubah. Semua ini akan terjadi dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan
maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Para murid pergi bersama dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ketika Yesus mendekati gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang sekota menyertai janda itu. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang muda itu, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua yang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melindungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara online. Dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, di sana dikisahkan mengenai Yesus yang membangkitkan seorang pemuda di kota Nain. Pemuda itu adalah anak dari seorang yang sudah janda.
bagi kita, hidup adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita atau dipercayakan kepada kita supaya kita memeliharanya dengan baik, kita jalani di dunia ini, dan kita arahkan kembali kepada Dia yang menjadi tujuan hidup kita. Hidup pemuda tadi memiliki nilai yang amat penting, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi ibunya yang sudah janda. Jadi hidup kita, apapun keadaan itu, memiliki nilai yang amat penting. Penting bagi diri kita sendiri yang memiliki dan menjalaninya, penting juga bagi orang lain yang hidup dan berada bersama dengan kita. Di bagian terakhir Injil tadi dikatakan bahwa Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berkaitan dengan perayaan 3 hari meninggalnya Romo Markus Murjoko, kita berterima kasih kepada Allah yang telah menyerahkan hidupnya ke dalam keluarga Romo Joko, bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudarinya, dan keluarga besarnya. Dan dari keluarga itu, Tuhan telah memanggil dia untuk menjalani kehidupan dalam keluarga pasionis, sebagai seorang pasionis. Saya pindah ke komunitas ini pada awal tahun 2020. Dan saat pertama bertemu lagi dengan beliau, saya tanya, bagaimana kabar? Dan beliau berkata, kabar baik. Tapi sekarang saya harus menjalani HD atau cuci darah rutin seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat. Dan dia melanjutkan bahwa semuanya itu untuk menambah hari-hari hidup saya dan menunda saat saya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau dilihat dari kehadirannya selama ini, dia tidak hanya menunggu saat itu, saat yang dia maksudkan, dan juga tidak hanya sekadar menambah hari-hari hidupnya, kehidupannya dan kehadirannya tetap memiliki nilai. Sehingga kami dalam komunitas ini khususnya merasakan kehadiran itu. Sehingga ketika beliau ada, kami benar-benar mengalami kehadirannya. Dan ketika beliau tidak ada, kami benar-benar mengalami kehilangan dan merindukan. Tentu ini menjadi juga pengalaman orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupannya. Dalam keadaan rutin cuci darah, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai imam, khususnya melayani perayaan Ekaristi dan sakramen tobat di komunitas ini, juga melayani para suster urbiah, dan beberapa kali melayani di luar. Dia tidak pernah membebaskan diri dari tugas-tugas ini. Di komunitas kami ini ada 3 kali misa. Yang pertama untuk para frater dan bruder, itu tempatnya di atas, di kapel utama komunitas ini. Yang kedua untuk para postulan, tempatnya di sini. 2 misa itu diadakan pagi hari. Dan yang ketiga itu misa sore untuk para frater, bruder, dan postulan yang bertugas masak pagi dan mengurus ternak, baik itu ayam, babi,
dan juga sapi. Jadi mereka itu misa sore. Dalam keadaannya pula, dia tetap menjalankan tugas, melayani. Kecuali kalau hari Selasa dan hari Jumat pagi. Kalau dia sedang bertugas, baik di atas atau di sini, dia selalu minta gantikan dia. Dan dia misa sore. Tetap menjalankan tugas itu. Sebagai tim pembina dalam rumah pembinaan ini, dia juga menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pembimbing rohani bagi para frater, bagi para bruder, juga menjadi pengajar bagi para postulan. Semuanya tetap dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh beliau. Dan tidak ada keluhan bahwa dia tidak bisa, atau dia tidak sempat, atau dia tidak mau. Dia tetap menjalankan itu dengan baik. Selain mengurusi manusia, ia juga memiliki perhatian baik terhadap ternak atau kebun, karena beliau juga mengerti mengenai sapi misalnya, mengenai babi. Beliau tidak hanya omong, tapi turun langsung. Juga ke kebun. Kalau kita ke samping itu, di sana ada anggrek, dan itu karya tangan beliau. Kami di sini tidak ada yang pandai mengurus anggrek. Yang bisa itu hanya Romo Joko. Kami hanya mengagumi bahwa anggrek itu indah. Tapi yang memelihara supaya dia bisa tumbuh dan berbunga, itu hanya beliau yang bisa. Masih berkaitan dengan kegiatan di kebun. Di awal masuknya para postulan, biasanya ada bagian pengenalan untuk para postulan. Dan salah satu materi itu adalah berkebun. Dan beliau selalu mengajarkan, selalu saya ingat, mengajar bagaimana mengoperasikan cangkul. Karena kebanyakan dari kami ini dari Kalimantan dan Flores memang memiliki cangkul, tapi bentuk dan gagang serta sudut kemiringannya beda. Jadi beliau selalu mengajarkan itu, cara mencangkul yang baik, supaya tidak cangkul kaki sendiri atau tidak mencederai teman-teman lain. Yang bisa kita petik dari kegiatan atau latihan yang sederhana ini adalah bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus beradaptasi. Beradaptasi dengan kebudayaan di mana kita tinggal, kita berada, supaya kita bisa bertahan. Baik itu dalam komunitas maupun dalam keluarga. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bisa jadi kita yang terluka. Atau bisa jadi kehadiran kita mencederai orang lain. Hal-hal yang sepele, yang sederhana diajarkan oleh beliau. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bercermin dari bacaan Injil pada hari ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak hanya untuk diri kita masing-masing. Kita dipanggil dan ditugaskan untuk kehidupan bersama, untuk kehidupan orang lain juga, untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan banyak orang. Hidup telah Allah percayakan kepada kita. Mari kita menjalani itu. Tidak hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, tidak hanya sekedar untuk menambah hari-hari hidup kita, tetapi hidup kita ini bernilai. Bernilai untuk keselamatan diri kita masing-masing, bernilai juga bagi orang lain. Semoga kita menghadirkan diri kita sebagai berkat bagi sesama kita. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kita akan Allah.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang berkisah sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sini mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita panjatkan doa kita bersama untuk keselamatan saudara kita yang telah meninggal dunia, maupun untuk perkembangan gereja, perdamaian dunia, dan kesejahteraan kita. Ya Bapa, semoga para gembala gereja mengamalkan dalam perbuatan ajaran iman yang mereka wartakan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga mereka yang sedang sedih karena ditinggalkan salah seorang anggota keluarga tetap percaya akan kemurahan hati-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga Engkau demi kerahiman-Mu menyambut sanak saudara, sahabat dan para penderma kami yang telah Kau panggil dalam kejayaan-Mu yang berlimpahkan kedamaian dan bermandikan cahaya. Marilah kita mohon. Allah Bapa, Pencipta dan Penyelamat umat beriman, ampunilah segala dosa para hamba-Mu, secara khusus Romo Markus Murjoko. Semoga berkat doa kami ini, beliau memperoleh kasih sayang-Mu yang selalu beliau dambakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
karya bagi sesama, segala yang ada milikmu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, roti dan anggur ini kami kunjukkan bagi keselamatan saudara kami, Romo Markus Murjoko. Berikanlah dia, bebaskanlah dia dari segala dosa dengan darah Kristus Putramu. Semoga ia yang telah kau mandikan dalam air pembaptisan, tetap kau sucikan berkat kemurahan dan belas kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia, kami dipanggil menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Benedictum Celi Aetera, Gloria Tuam, Hosanna in excelsis, Benedictus, Revenit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Kita panjatkan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Henrikus, serta semua rohani. Ingatlah kami hamba-Mu, Markus Murjoko, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari keluarga dari Romo Joko dan juga saudara-saudara kami dari Kongregasi Passionis dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selesai. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia, Ia menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersama saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan hamba-Mu Romo Markus Murjoko yang kini telah menghadap-Mu. Semasa hidupnya di dunia, ia diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi yang selalu ia rayakan. Semoga ia menikmati terang kekal dalam himpunan para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, suster, frater, terutama keluarga yang hadir dalam misa arwah pada hari ketiga Romo Markus Murjoko, CP, orang tua kami, saudara kami, sekongregasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Romo Aven untuk menyampaikan ucapan terima kasih sebagai perwakilan kongregasi. Kemudian diberi kesempatan kepada perwakilan keluarga untuk memberikan semacam sambutan. Kemudian yang berikutnya diberikan kepada Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia. Untuk waktu dan tempat, kami silakan. Baik, kita langsung saja kepada keluarga dari Pastor Markus Murjoko untuk memberi sambutan atau ucapan. Kepada Ibu Yohana. Ya. Silakan ya. Baik. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf, ternyata memang saya tidak ada di tempat yang seharusnya, jadi sinyal saya kurang bagus, sehingga saya harus mengurangi, saya tidak menyalakan monitor saya. Ya, jadi nama saya Yohana Francisca Wapini, tapi di keluarga saya dipanggil Nunuk Sunarto. Saya anak kakak dari Romo Joko yang kedua. Jadi saya kakak ipar. Pada sore hari ini saya mewakili keluarga karena tentu saja Bapak Ibu kita semuanya memang dalam situasi yang memang masih agak kaget dan berduka. Harusnya tidak berduka ya, tapi bersuka cita. Namun karena kakak-kakak saya, adik-adik saya, ibu saya tidak sanggup untuk berbicara di depan para romo, bruder, suster, frater, Bapak Ibu sekalian. Saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada sore hari ini. Jadi perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati dan kami sayangi Romo Niko selaku provinsial, juga kepada Romo Alex selaku pimpinan Biara Pasionis Santo Paulus dari Salib, tentu saja juga untuk Romo Benjamin, untuk Romo Aven, untuk Romo Prima, juga kepada para suster Rubiah Pasionis
Madre Scholastica, tidak ketinggalan yang kami hormati dan kami sayangi para suster pasionis, kemudian para suster-suster Sang Timur, baik di Malang, di Nanggulan, maupun di Yogyakarta. Halo, Bruder Agung yang kami sayangi, terima kasih telah merawat, mengurus semua kebutuhan Romo Joko, juga Bruder Leon yang setia mengantar Romo Joko waktu HD. Tentu saja para frater, Frater Apo, Frater Dilan, Frater Armin, Frater Theo, dan juga semua frater dan postulan. Keluarga Ibu Ita, tidak ketinggalan Mbak Priska dan Mas Rizky dari Malang. Juga para sahabat setia dari Romo Markus Murjoko sejak dari SD maupun SMP. Mulai seperti ada Mas Wowo, ada Mbak Nana, ada Suster Mariska, PIJ, yang beliau selalu mendukung panggilan Romo Joko sejak di seminari, Sela Maris, sampai juga menyemangati sejak awalnya Romo Joko sakit. Kami juga mengaturkan terima kasih atas segala kasih yang telah kami terima dari para Romo Paroki Nanggulan, juga termasuk Dewan Parokinya, juga Bapak Ibu Lingkungan Nanggulan 2, saudara-saudari yang bergabung dalam grup WA Pakarian Paroki Nanggulan. Tidak ketinggalan yang kami hormati dan kami sayangi Dr. Cahyono yang membantu Romo dalam hal kesehatannya, juga keluarga Bapak Sulit di Pontianak, Bapak Edi di Pontianak, kemudian keluarga Ibu Gurita dari Ketapang, keluarga Bapak Renato dari Malang, tidak ketinggalan ada Mbak Ita yang dari Blitar, kemudian ada Pak Kris, itu temannya Romo Joko, waktu HD jadi suka memberikan makanan. Kemudian juga kepada keluarga besar Bu Desar di Dampit, Bu Eni di Bandulan, dan tidak ketinggalan yang saya hormati dan kami kasihi pimpinan Rumah Sakit Panti Nirmala, para dokter, Suster Gauden, apa kabar Suster? Terima kasih atas semuanya, juga para tenaga medis yang sudah merawat Romo Joko. Tidak ketinggalan Ibu Nani yang belakangan selama 24 jam mendampingi Romo Joko sejak dirawat hingga dipanggil Tuhan. Juga keluarga Om Sukir dari Malang. Serta sahabat-sahabat Romo, Bapak Ibu, keluarga, rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala kasih dan semoga Tuhan memberkati. Kami ada sedikit kenangan untuk tentang Romo Joko sejak kecil sampai dengan Romo Joko masuk ke seminari, karena setelah masuk ke seminari memang kami tidak terlalu banyak kenangan ya, karena kami juga menyadari bahwa sebagian dari Romo Joko kan sudah miliknya kongregasi, jadi kita tidak terlalu banyak komunikasi ataupun kenangan secara langsung ya, tetapi di hati tentu saja kami tetap sebagai keluarga. Bapak Ibu, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Postulan, sanak saudara yang kami sayangi. Jadi ini ceritanya Kris. Kris adalah adik Romo Joko yang paling bungsu, yang saat ini bergabung dengan Bapak Ibu secara langsung di Biara Pasionis Malang. Jadi kami ini sebenarnya 10 bersaudara. Jadi Romo Joko sendiri nomor 7 ya. Kemudian ini kalau saya nomor 2. Kemudian dari Kris si bungsu itu mengatakan, Mas Joko itu punya iman yang kuat loh. Jarang banget mengeluh ya. Tidak mau merepotkan orang lain, selalu membantu orang lain yang berkesusahan tanpa pamrih. Sayang terhadap anggota keluarga, dan aku masih ingat banget nih, kata Kris. Waktu itu tiap pagi selalu mengantar aku ke sekolah dengan sepeda ontel. Mungkin Romo, Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Ontel itu
sepeda zaman dahulu kala. Jadi memang bapak ibu saya itu memang sudah sepuh, jadi memang kami dulu masih punya sepeda ontel yang ini dipakai oleh Romo Joko untuk mengantar ke sekolah adik yang bungsu tadi, adik nomor 10 ya, bukan adik nomor 10 ya, anak nomor 10 ya. Kemudian kalau sore hari ini si Romo Joko ngajak ngarit, Bapak Ibu tahu ngarit nggak ya? Ngarit itu mencari rumput untuk makan kambing karena kami punya kambing banyak. Kemudian setelah ngarit itu diajak mandi di sungai. Di sana ada Sungai Progo, tapi tentu saja Sungai Progo itu agak jauh dari rumah. Mungkin sungai-sungai yang lain Bapak Ibu bisa tanya langsung ke Kris yang ada di situ. Kemudian sering ngajak cari ikan di sungai-sungai untuk apa? Untuk keluarga di rumah Bapak Ibu. Terus lucu lagi, kalau di kampung kami ini kan kalau sering ada hajatan ya. Kalau hajatan itu berbagi makanan kepada tetangga. Jadi kalau dapat makanan dari tetangga namanya berkat, itu Romo Joko selalu menyisihkan lah untuk aku, untuk adik si bungsu tadi, si Kris tadi. Tapi bukan hanya adiknya itu saja yang terakhir, tapi juga Mas Yono. Mas Yono itu adik Romo yang keberapa ya, itu nomor 2 dari bawah. Dan Budi, Mas Budi itu adiknya Romo Joko yang adik pas ya, jadi anak yang ke-8. Jadi semuanya dikasih itu adik-adiknya, semua dibagi ya. Romo Joko sendiri justru mengalah dan makan hanya dengan sayur atau kerupuk saja. Pagi sebelum mengantar ke sekolah, Romo selalu membantu Bapak Ibu, maksudnya Mama ya, Bapak Ibu Romo sendiri, Bapak Ibuku juga, untuk menyiapkan dagangan untuk dijual ke SMP Canisius. Perlu sekedar informasi, memang Bapak bekerja di SMP Canisius, jadi mendapat prioritas untuk jualan seperti itu. Ini dari Kris ya, adiknya Romo Joko yang paling bungsu. Kemudian ada juga perwakilan dari kakaknya namanya Mbak Sri. Mbak Sri itu adalah anak nomor 5. Jadi kakak selang 1 dari Romo Joko. Nah, ceritanya Mbak Sri tadi, kakaknya Romo Joko, itu mengatakan, kalau Om Joko itu sekolahnya di SD Canisius Kenteng. Kalau pakai baju rapi, selalu dimasukkan. Ya. Rambutnya klimis, Bapak Ibu tahu nggak klimis? Klimis itu licin sekali karena selalu diminyakin, jadi bukan pakai apa namanya, pakai apa ya, rambut itu saya nggak pernah pakai, jadi saya lupa namanya apa, tapi dikasih minyak supaya kelihatan klimis, kelihatan licin, terus sisirnya miring. Pasti Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa waktu itu ya, Romo Joko waktu kecil. Kemudian sukanya main bola di lapangan sambil angon wedhus. Jadi sambil main bola sambil angon wedhus, nggak tahu kalau dari rumah bilangnya angon kambing ya, angon wedhus, tapi ya sambil main bola di lapangan ya. Kemudian tahu Bapak Ibu, saking asiknya main bola, jadi sampai wedhus atau kambingnya itu pulang sendiri. Aduh, untung memang kambingnya diajari jalannya lewat sini ya, Bing, sehingga dia pun juga tahu saatnya pulang kapan. Ya, saking asiknya Romo Joko main bola. Dan perlu saya tambahkan, memang Romo main bola itu sampai ke seminari, sampai jadi pastor mungkin ya. Karena ada salah satu Romo di paroki saya itu namanya Romo Ketut mengatakan, Bu, itu Romo Joko itu ternyata kakak ibu ya? Iya, mau kenapa? Oh, itu teman saya main bal-balan, main sepak bola. Itu sering itu kalau dengan Romo Joko ya. Ternyata memang dari kecil memang Romo Joko ini sudah senang dengan main sepak bola. Nah, suatu saat nih pada waktu Romo ini masih kecil ya, sukanya kan memang cari ikan dan main truk-trukan. Truk-trukan itu maksudnya mainan yang dibuat dari apa namanya kayu, itu berbentuk truk ya. Berbentuk truk itu dibuatkan oleh tetangga namanya Pak Tukijan sama Mbah Bio. Nah, oleh Romo Joko, truk-trukan itu dalam arti mainan yang dibuat dari kayu, bentuknya truk itu ditulisin sama Romo Joko PT Jekek. Jekek itu sebenarnya plesetan dari nama Joko ya, jadi PT Jekek. Jadi truknya dibawa kemana-mana untuk main-main, namanya PT Jekek.
untuk itu yang namanya Pak Tukijan dan Mbah Bio tadi yang membuatkan truk-truk tadi, kalau manggil Romo Joko itu PT, bukan Romo, bukan apa. Jadi disebutnya PT, seperti itu dipanggil. Kemudian sampai di SMP Kanisius, Bapak Ibu, itu masih suka main bola, ya, tapi dia masih tetap berpenampilan rapi. Ini si Romo Joko ini selalu dimasukkan bajunya. Kemudian memang nggak terlalu suka main-main yang lain sih ya. Jadi kalau sudah sampai rumah ya sudah di rumah saja. Setelah lulus SMP ingin jadi Romo, ya. Terus kemudian sama Mbak Sri ini dibilang ya kalau kamu pengen jadi Romo bilang dong sama Bapak sama Mama gitu. Lalu ditanya katanya sudah mantep kalau mau masuk seminari Bogor seperti itu. Nah, suatu hari setelah pulang sekolah ini memang Mas Joko tadi, Romo Joko tadi kegiatan rutinnya ngarit yang tadi sudah dijelaskan, cari rumput untuk makan kambing. Tapi ada juga sudah tahu nih tujuannya adalah di kebun jeruknya Mbak Engkok ya, yang ada kolam ikannya. Setelah tadi rumputnya penuh, pakainya adalah pakai karung Bapak Ibu, bukan pakai keranjang ya. Udah karungnya penuh dengan rumput, si Romo Joko ini mulai nih petik beberapa butir jeruk Bapak Ibu. Dan dari pohon yang ada di situ juga, kemudian bles langsung masuk ke karung. Ngaku dosa nih Romo nih ya. Jadi memang itu kegiatannya dan memang paling hobi itu benar-benar main bola tadi. Jadi tiada hari tanpa bola. Tetapi waktu itu pun juga Romo itu sudah memang lebih banyak berusaha cari solusi dibanding dengan diskusi. Ya, jadi memang orangnya pendiam. Ini saya lanjut ke sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke kakaknya Romo Joko yang nomor 3. Kalau kakaknya tadi kakak Romo Joko maksudnya anak yang nomor 5, sekarang yang nomor 3. Kalau saya kan nomor 2 dan saya udah besar baru bergabung ya. Kemudian kalau dari kakak yang ketiga namanya Mbak Warti, memang Romo Joko itu sejak kecil memang hidupnya sudah menggereja. Jadi putra altar, kemudian rajin mendampingi Romo. Romo Joko ini juga orangnya pendiam, memang nggak pernah marah. Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Sekarang sudah tidak ada marah lagi. Tentu saja selalu tersenyum. Dan Romo ini selalu menyayangi dan menghormati orang tua. Ya, dia juga ngomong. Kemudian setelah lulus SMP yang tadi juga sudah diceritakan, itu pengen masuk ke seminari, kemudian bicara sama bapak sama ibu, Pak, ini kata Romo Joko nih, Pak, aku wes mantep mlebu seminari Bogor. Saya sudah benar-benar mantap untuk masuk sekolah di seminari yang di Bogor, ya. Kemudian Romo Joko itu tertarik masuk ke Pasionis karena senang lihat Romo yang hidungnya mancung, Bapak Ibu. Jadi Romo Joko ini cerita ke kakaknya nomor 3 yang namanya Mbak Warti, aku pengennya masuk Pasionis karena di situ ada Romo yang hidungnya mancung. Jadi saya ingat memang ada 2 Romo waktu baru-baru saya kenal yang hidungnya mancung alias Romo Londo gitu waktu itu memperkenalkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian masuklah ke biara Seminari Stella Maris di Bogor. Kemudian, nah ini adalah cerita saya terakhir ya, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang saya cintai. Jadi karena saya masuk ke keluarga ini pada tahun 81, saat itu saya masih pacaran dengan yang namanya Mas Narto, saat ini menjadi suami saya. Saya adalah Mas Narto itu anak kedua, ya. Jadi saya ingat sekali Bapak Ibu, beberapa kali memang saya pacaran nih dengan Mas Narto ini, kesempatan berkunjung ke Romo Joko ini di Seminari Bogor. Waktu itu saya lihat memang penampilan dan perilakunya lebih rapi dan sopan, walaupun memang saya sudah tahu waktu di rumah pun juga memang rapi dan sopan ya.
waktu kami berkunjung itu Romo Joko Muda, calon ya, itu mengajak kami ke ruangannya. Kemudian lihat tempat tidurnya melengkung gitu, Bapak Ibu Romo, seperti ayunan. Jadi kalau tidur, kata Romo Joko bilang, saya sih gerak-gerakin gitu. Jadi serasa diayun-ayun seperti bayi, Bapak Ibu. Ini kata Romo Joko, paslah, saya kan masih baru lahir di sini. Jadi seperti bayi harus diayun dulu biar bisa tidur nyenyak. Itu kata Romo Joko ya. Biar bisa tidur nyenyak. Kalau sudah jadi kakak, nanti tidurnya tidak seperti ini. Kamarnya berbeda, tempat tidurnya berbeda, kasurnya lebih keras, dan akhirnya kasur bisa lebih empuk, jadi lebih enak, tidak sakit punggungnya. Ini ceritanya Romo Joko waktu itu ada saya diajak ke sana. Kemudian pertemuan yang hanya sebentar karena waktu tadi, kita lanjutkan dengan mengunjungi Kebun Raya Bogor, Bapak Ibu. Terus makan siang di luar. Nah, saat makan siang ini tata cara makan Romo Joko ini, wow, sudah ini calon pastor ya. Kalau makannya begini. Jadi dia fokus kepada makanannya, Bapak Ibu. Terus kemudian makannya juga nggak banyak. Porsinya hanya secukupnya. Tapi piringnya itu sangat bersih. Jadi nggak ada yang ketinggalan sama sekali makanannya. Waktu itu Romo, Bapak Ibu. Terus saya mengatakan, Dek, nambah Dek gitu. Romo Joko ini nggak mau. Saya bilang, sudah makan secukupnya saja Mbak. Malah perut nanti nggak enak kalau berlebihan gitu. Nah, setelah itu ya kami biasa saja. Kemudian saat misa, saat kaul pertama mungkin di Pasionis ya sudah di Malang waktu itu. Kami datang termasuk saya. Nah, saya ada bawa anak saya yang paling kecil, yang paling anak pertama, tapi baru waktu itu umurnya sekitar 2 tahun. Saya enggak tahu memang tentang tata cara di biara itu seperti apa, tapi pada waktu sudah selesai makan, si Romo Joko ini bersama teman-temannya membereskan piring-piring dan lain sebagainya. Nah, anak saya ini nangis. Saya tanya, kenapa nangis sekenceng-kenceng itu? Om nggak boleh kerja. Gitu loh. Jadi kenapa Om nggak boleh kerja? Ini si namanya Ocha, Rosa. Sekarang nggak tahu dia ikut misa enggak, karena sekarang Rosa ini ada di Paris ya. Mudah-mudahan tersenyum tuh Rosa. Nggak boleh Om, nggak boleh kerja. Aku ikut. Jadi akhirnya Romo Joko ini keluar. Dek, kamu di sini aja terus biar Om nggak usah kerja karena gendong kamu terus. Jadi itu memang lucu juga ya. Nanti foto-fotonya ada. Kemudian setelah selesai misa perdana, setelah dari Pasionis, kemudian Romo di kaul kekal, kemudian misa perdana di rumah, itu ada keluarga saya, Bapak Ibu, yang juga ikut bergabung di keluarga Nanggulan. Jadi misa perdana ada di Nanggulan, keluarga saya yang semuanya Muslim juga ikut hadir. Kemudian bapak saya, ibu saya itu mengatakan, Romonya bagus banget ya. Bagus ya, bagus ya. Bagus itu apa ya? Ganteng ya. Kemudian waktu di wisuda, jadi bapak ibu saya nggak gitu paham apa itu pemberkatan jadi pastor, nggak ngerti. Jadi beliau mengatakan pinisudo. Romo Joko waktu di pinisudo itu maksudnya ditabiskan jadi pastor, bagus banget ya Mbak ya, wajahnya bersih, berseri-seri dan tersenyum terus. Hatiku ikut bunga, hatiku suka banget nih kata Bapak Ibu saya yang waktu itu bergabung ya. Kemudian pengalaman kami Romo Joko itu sangat akrab dengan semua ponakan. Jadi setelah misa perdana kan cuti. Itu semua ponakan yang masih kecil-kecil termasuk anak-anak saya itu semua merubungin Romo Joko. Jadi Romo Joko posisinya tertidur, maksudnya yang nggak tahu apa-apa, dia tertiduran gitu ya. Tapi ponakan-ponakan itu ada yang naik di perut, ada yang di kaki, ada yang di muka. Jadi sampai Romo Jokonya itu nggak kelihatan, ada yang jambakin, ada yang kitik-kitik gitu. Jadi Romonya ya kegelian dan lain sebagainya gitu. Kemudian kakak saya yang nomor 1 itu mengatakan,
Itu Om Joko, Pak De Joko itu sekarang sudah jadi pastor. Jadi jangan seperti itu. Mainnya tidak boleh. Itu kakak saya nomor 1. Sekarang pasti juga sedang tersenyum tuh dari Nanggulan ya. Akhirnya ponakan-ponakan tuh tadi semuanya mundur, tapi jaga jarak lah. Tapi jaraknya nggak jauh-jauh. Dan Romo Joko hanya tersenyum lebar tampak bahagia. Jadi memang dari awal tuh sangat suka dengan anak-anak. Maka adik-adiknya pun juga disayangi ya. Kemudian Bapak Ibu, para Romo, Bruder, Suster yang saya hormati dan saya cintai dalam perjalanan melihat para ponakan semakin besar nih Romo. Jadi nanti kalau lihat juga banyak foto-fotonya dan semakin dewasa. Romo Joko juga tetap akrab. Jadi kalau jalan itu Romo Joko itu dari dulu sampai dengan sekarang sakit pun nggak pernah lenggang kangkung, nggak pernah biasa, pasti dia akan ada yang dipeluk, nggak peduli itu ponakannya udah punya pacar atau jalan dengan pacarnya atau bahkan sudah bersuami. Jadi memang mereka benar-benar akrab. Romo Joko yang selalu memulai ya. Saat kumpul dengan mereka nih, karena mereka ponakan-ponakan itu juga sudah besar-besar ya. Itu Romo mengatakan begini, kalau nggak jadi suster atau pastor, ya menikah saja gitu. Kan sudah pada selesai kuliah, sudah bekerja pula. Nanti aku ya yang memberkati, ayo mau dari yang mana dulu gitu. Saya waktu itu ingat sekali. Mau dari yang mana dulu nih? Urus dari yang tua ya gitu. Saya yang berkati dari Amerika, itu yang namanya si Rocha tadi dulu punya calon di Amerika ya, sekarang ada di Paris. Nggak tahu nanti bagaimana ya, tapi pasti diberikan yang terbaik. Kemudian Jakarta ya, Bandung, Jogja. Jadi benar-benar selalu tampak candaria dari Romo Joko itu selalu ada. Saya lihat memang hatinya sangat tulus dari Romo Joko itu. Nah, dan akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, para Romo, Bruder, Suster, Romo Joko mengatakan ke saya, karena saya memang lebih sering juga, saya sering juga berkomunikasi dengan Romo, terlebih pada saat sakitnya ini. Kebetulan saya pernah bekerja di unit hemodialisa itu 12 tahun, jadi memang Romo sering komunikasi tentang penyakitnya ke saya. Itu Romo mengatakan gini, ternyata menasihatin itu lebih mudah ya Mbak daripada melaksanakan nasihat itu sendiri. Alias ya ngomong itu gampang lah, tapi yang melakukan itu sangat sulit. Tapi Romo mengatakan harus dicoba terus. Terus dan terus. Romo Joko sambil tersenyum. Jadi itu kisah tentang Romo Joko dari saat kecil sampai dengan masuk ke seminari, kemudian kehidupan setelah pada ditahbiskan. Itu saja yang bisa kami sharingkan, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan kami cintai. Atas nama keluarga, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semua kasih yang telah Bapak Ibu semua berikan ke kami. Kami sungguh bangga dan kami juga sungguh berterima kasih kepada keluarga besar Pasionis. Jujur di dalam hati saya berdoa terus, mudah-mudahan semoga ada calon-calon Romo Joko, maksud kami penerus Romo Joko yang bergabung di keluarga Pasionis, entah itu pastor, entah itu bruder, entah itu suster, bahkan awam. Itu doa kami. Terima kasih atas semuanya. I love you Romo Joko, I love you keluarga besar Pasionis, juga Bapak Ibu yang telah membantu Romo Joko hingga menghadap Bapa di surga. Sekian Romo, terima kasih dan salam sehat selalu penuh berkat Tuhan. Saya kembalikan ke Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yohana untuk beberapa kisah yang menarik tentang Romo Joko yang menginspirasi kita semua. Selanjutnya kami
persilakan Pastor Niko selaku Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia untuk menyampaikan beberapa kata untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Kami persilakan. Selamat malam dan terima kasih atas waktu yang disediakan bagi saya untuk menyampaikan beberapa hal pada peringatan 3 hari meninggalnya rekan sekongregasi kami atau kita, Romo Markus Murjoko CP. Kebetulan saya adalah abang satu letting di atas almarhum ini. Kami sama-sama suka sepak bola, benar kata Bu Yohana tadi. Sama-sama suka bola voli, badminton, pingpong. Juga kami sama-sama bukan penyanyi dan pemusik. Romo Joko, dia sudah memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk kongregasi dan juga untuk gereja dengan menjalankan sepenuh hati tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Setelah menerima tabisan imamat di Malang tahun 2001, dia ditugaskan ke Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian dia ditugaskan ke Paroki Sungai Aya, juga di Kalimantan Barat. Kemudian dia ditugaskan menjadi pimpinan komunitas dan direktur studen S2 di Pontianak, juga di Kalimantan Barat. Lalu sejak 2013 sampai Maret 2022, dia bertugas di Malang. Tadi seperti telah diperdengarkan kepada kita riwayat hidup dan juga tempat tugasnya. Romo Joko ini orangnya sangat menguman. Maka dia dikenal dan juga ketika dia pergi dari tempat tugas dia dikenang. Pada hari meninggalnya, banyak umat dari Sungaianya, dari Pontianak, dari Ketapang, status WA mereka ucapan duka cita dan juga dukungan untuk Romo Joko. Sejak akhir tugas di Sungai Aya, dia sudah dideteksi mengidap penyakit gula. Ternyata penyakit itu ya semakin berat sehingga membuat ginjalnya juga rusak. Lalu pada November 2019, dia terpaksa melakukan tindakan cuci darah. Nah, pesan saya kepada dia saat itu adalah agar dia tetap semangat, tetap kuat, dan juga mampu mengalahkan rasa bosan. Dan memang selama itu dia berjuang tanpa banyak mengeluh. Hingga tanggal 14 Maret siang yang lalu, ia menyelesaikan seluruh perjuangannya sebagai pemenang. Saya katakan sebagai pemenang, kita tadi telah mendengar kesaksian dari Romo Benyamin. Dia sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sampai tuntas. Perjuangan yang menyentuh hati dan juga menginspirasi. Jelas sebagai manusia, kongregasi dan gereja masih memerlukannya. Tetapi ternyata Bapa Surgawi memilihnya untuk melanjutkan tugasnya menjadi pendoa bagi kita bersamanya dari surga sana. Terima kasih Romo Joko untuk semua yang telah Romo berikan kepada kongregasi, kepada gereja, kepada sesama. Maka pada kesempatan ini juga saya ingin atas nama pribadi dan juga atas nama kongregasi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Romo, Suster, Frater, Bruder, atas kasih yang kalian tunjukkan untuk Romo Joko. Terima kasih juga kepada para dokter, para perawat, dan mereka semua yang merawat Romo Joko. Terima kasih juga kepada keluarga besar Romo Joko. Kalian telah berbesar hati menerima kenyataan ini. Terima kasih karena juga kalian telah memberi Romo Joko untuk kongregasi. Saya harap persaudaraan keluargaan kita tidak pernah putus. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu dalam membiayai waktu Romo Joko sakit, waktu Romo Joko juga meninggal.
Dan juga akhirnya terima kasih kepada semua saja yang hadir langsung maupun tidak langsung dalam misa pada malam ini, maupun juga yang telah memberi dukungan kepada Romo Joko dan juga kepada kami sekongregasi. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih Bapak Provinsial untuk apa yang sudah disampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Setelah perayaan ini, untuk para romo, frater, bruder, suster, bapak, ibu, keluarga yang menghadiri Ekaristi ini melalui Zoom, selamat makan di rumah masing-masing. Tetap makan supaya sehat dan kuat. Sedangkan untuk para romo, bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang hadir dalam Ekaristi pada malam hari ini di hadapan Sionis malam, berkat kemurahan Tuhan demi menaati protokol kesehatan, kami telah menyediakan nasi kotak untuk kita. Namun bukan untuk mengkotak-kotakkan kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa perhatian dan cinta Romo Joko itu porsi yang sama untuk kita semua. Setelah lagu penutup, nanti 5 menit setelah lagu penutup, Zoom akan diakhiri. Terima kasih. Kita berdiri waktu berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, seperti segala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.